Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kesempatan ini saya akan tampilkan beberapa jenis pisau bushcraft dengan model dan bahan yang berbeda. Nah, ini yang saya sampaikan hanya sekedar berbagi pengalaman dan sedikit edukasi. Nah, ini karena pengalaman saya sebagai pemakai dan beberapa koleksi pisau yang kita punya. Nah, ini dari yang pertama saya tampilkan, ini pisau bushcraft. Jadi pisau bushcraft ini kegunaannya itu sejenis pekerjaan agak berat. Sejenis pekerjaan agak berat yang dibentuk agak kecil supaya gampang membawanya. Nah, ini keperluannya biasanya untuk kegiatan-kegiatan outdoor, kegiatan-kegiatan berburu atau kegiatan-kegiatan hunting yang sering daki-daki gunung atau ke hutan. Agar tidak terlalu berat membawanya, maka dibentuklah agak kecil, simpel, tapi fungsinya ini bisa untuk kerja-kerja berat. Nah, itu fungsi daripada pisau bushcraft. Jadi beda dengan pisau-pisau yang kita buat untuk kegiatan-kegiatan kita kerja harian di kebun. Nah, itu tidak masalah kita membawa yang besar karena gampang membawanya dan tidak terlalu jauh. Kalau yang kita kegiatan-kegiatan ke outdoor tadi, misalnya berburu, itu kalau berat agak susah membawanya, termasuk dengan ke gunung segala macam itu. Makanya diciptakan pisau bushcraft. Tapi kalau nyaman, memang lebih nyaman menggunakan pisau yang ukurannya besar. Tapi dengan dibuatnya pisau bushcraft ini, nah ini masih tetap bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan outdoor, untuk memotong-motong kayu. Tapi dia kalau yang kayunya terlalu besar, itu dia menggunakan sistemnya dipukul di atas. Jadi bilahnya sistemnya tebas berat, dia bentuknya konveks atau pakai bevel di sini dengan bilahnya agak tebal. Nah, itu makanya tadi dikatakan fungsinya untuk kerja-kerja berat. Itu fungsi pisau bushcraft. Nah, ini bahannya menggunakan baja ASP. ASP ini termasuk baja yang sangat keras, bisa di 64 HRC. Ini sama ekuivalennya dengan Panadis 8. Bahkan kalau di struktur label bilahnya itu, ini di atasnya malah. Kandungan-kandungan karbon dan vanadiumnya ini termasuk tinggi. Jadi pisau itu sebenarnya berdasarkan pengalaman kita menggunakan pisau ini, karena sudah hampir seluruh jenis baja itu sudah pernah saya coba. Jadi pisau itu kalau bagi kawan-kawan pemula yang belum terlalu banyak pengalaman tentang pemakaian baja dan bentuk-bentuk pisau, itu kadang-kadang bingung melihat video-video tayangan sebuah pisau atau golok tadi. Bentuknya beda-beda, ketajamannya beda-beda, bahannya beda-beda. Jadi fungsinya itu tergantung dengan peruntukannya. Untuk bahan, bentuk, dan bevel dari bilah ini juga ini tergantung dengan kegunaan kita. Jadi kadang-kadang itu sama seperti saya baru mencoba dulu hampir seluruh jenis itu, tampilan yang ditayangkan itu kita penasaran. Oh, ini bentuknya begini, bevelnya bagaimana, ketajamannya bagaimana. Nah, ini saya sedikit berbagi pengalaman agar kita yang baru-baru tidak terlalu penasaran dengan jenis-jenis golok tadi, jenis-jenis pisau. Sekedar kita paling kalau mau koleksi atau mencoba itu sekedar bentuknya lagi. Nah, ini saya kasih tahu supaya tidak kita bingung.
pisau ini bagaimana. Akhirnya kita penasaran, dicoba semua. Nah ini saya karena sudah pernah mencoba itu, makanya saya berbagi pengalaman. Jadi pisau itu tergantung peruntukannya, baik bentuk, bahan, dan bevel ini. Jadi soal ketajaman, semua pisau atau semua golok itu bisa tajam. Bisa sampai sayat tisu, sayat plastik, dan sayat kertas. Jadi seluruh jenis pisau itu sama, bisa tajam. Nah itu. Jadi tergantung dari pengasahannya, cara mengasah tadi. Kalau sudah diasah ketemu matanya, seluruh jenis pisau itu sama tajam. Ini contoh. Nah, ini pisau bushcraft. Pisau bushcraft ini matanya ini agak tebal, tapi dia tetap tajam, harus ketemu matanya. Jadi yang membedakannya tadi keawetan tajamnya. Nah itu yang perlu diketahui oleh kawan-kawan yang mungkin masih pemula, yang baru belum tahu. Kalau yang sudah lama ya mungkin ini sudah tahu semua. Jadi itu soal ketajaman dan ketahanan dari bilahnya tadi. Ketahanan bilahnya tidak mudah rompal, tidak mudah chipping, dan awet tajam. Itu yang membedakan antara baja biasa dengan baja yang premium dengan kekerasan yang sudah cukup tinggi. Nah, tapi kalau baja yang sudah kekerasannya cukup tinggi itu tidak bisa dia terlalu tipis. Karena baja ini semakin keras itu semakin gampang rompal. Nah, dia tidak mau ngeleot tapi dia rompal atau patah. Makanya yang pisau bushcraft peruntukannya untuk berat itu tebal, agak tebal. Kecuali untuk disayatkan. Kalau untuk disayatkan seperti golok sembeli atau pisau sisit, nah itu harus tipis supaya ketajamannya tadi itu luar biasa, sangat tajam. Kalau semakin tipis mata bilah ini semakin tajam. Nah itu jadi semakin tajam, semakin tipis semakin tajam. Tapi tergantung peruntukannya tadi. Tuh kawan-kawan. Nah ini biasanya kalau untuk bushcraft ini kalau tidak compact itu agak mencembung. Cembung tadi dalam artian ini masih tebal. Di sininya baru di sini agak menipis sedikit. Nah kalau tidak itu dia pakai bevel di sini. Di sininya masih agak tebal, ke bawahnya nanti di bevel langsung miring melancip, itu bevel. Kemiringannya baru dibentuk di dekat matanya. Jadi matanya ini kuat, tidak gampang rompal. Nah, beda dengan golok sembelih tadi yang fungsinya untuk disayatkan bukan untuk dibacokkan. Nah itu di bagian dari atas sampai ke bawah biasanya itu langsung miring, jadi tipis. Bagian bawah ini sudah tipis sekali, jadi itu tidak masalah walaupun tipis. Dan bajanya keras, dia tidak untuk dibacokkan, disayatkan, makanya dia tajam tapi awetnya luar biasa kalau bahannya premium. Kalau bahan baja yang membedakan dari baja biasa, maka dia gampang tumpul karena bajanya tidak terlalu keras. Jadi mungkin dalam beberapa ekor sapi saja dia sudah harus diasah kembali. Beda dengan baja-baja yang keras. Baja-baja premium itu dia kalau sudah dibentuk matanya tajam itu awet sekali. Kadang-kadang sampai 100 ekor ada yang bilang itu kan, karena saya belum pernah mencoba sampai 100 ekor. Nah itu memang awet karena dia tidak gampang aus. Kekerasannya itu luar biasa. Biasanya dari baja-baja modern ini biasanya ini peruntukannya untuk toolkit alat-alat mesin, pemotong baja, potong kertas di perusahaan tadi kan. Jadi memang dirancang bajanya ini sangat awet tajamnya. Ini salah satu bentuk mata yang bushcraft. Nah ini menggunakan sistem model modern tadi dalam artian ini sudah menggunakan kidek, ini mikerta, dan dia poltang. Nah
selanjutnya ini yang agak kecil memang saya buat untuk keperluan sisit. Nah, jadi sisit itu dia tidak terlalu tebal, tapi ini bajanya baja premium juga, ASP juga, jadi keawetan tajamnya luar biasa, tidak gampang mengasah. Soal ketajaman memang hampir sama kalau sudah diasah tajam dengan baja-baja biasa. Nah, ini bentuknya karena untuk memisahkan daging dari kulit saya buat fungsinya seperti itu. Karena memang pisau ini harus spesialis sebenarnya. Kalau memang untuk sisit ya gunanya untuk sisit. Kalau untuk yang ke hunting atau ini untuk ke mancing, untuk keperluan agak multifungsi model ini bentuknya. Jadi untuk dibacok-bacokkan masih enak, untuk sayat-sayat daging juga masih enak karena masih tajam. Beda kalau untuk sembelih ya beda lagi. Kalau ini agak multifungsi selain untuk sembelih. Sebenarnya dalam waktu keadaan tertentu mendesak juga bisa digunakan untuk sembelih-sembelih unggas. Ini sebenarnya yang kecil-kecil tadi karena tajam. Nah, ini seset bentuknya simpel, kecil tapi nyaman untuk memisahkan daging dari kulit itu. Ini sangat nyaman karena dia ringan dan pas ukurannya. Kalau untuk seset itu memang agak pendek, jangan terlalu panjang, kurang enak untuk penggunaannya. Nah, ini seset kita buat memang kecil supaya enak membawanya. Ini juga di kantong masih enak, sama juga menggunakan kidek dan mekarta dan pultang. Dan kalau untuk dikalungkan juga ini masih enak karena ini ringan, kecil. Nah, ini yang kedua. Nah, ini yang multifungsi juga, tapi tidak seberat yang ini tadi fungsinya. Kalau ini memang agak boleh dikatakan ini golok tepas berat kalau jenis golok. Kalau bos scrap ini yang beratnya. Nah, ini yang multifungsi yang agak sedikit tipis. Nah, itu multifungsi. Jadi ini untuk keperluan sembelih, unggas, tuh potong-potong daging, kupas-kupas buah, dan untuk potong-potong ranting ini masih aman karena bilanya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Ini kira-kira di 5 mili, paling tebal di 5 mili. 5 mili kurang menipis ke ujung. Jadi ini masih tidak terlalu tebal karena ini masih tetap bevelnya mikro, ini kecil sekali mikronya karena ini tidak terlalu tebal. Tapi ini selain tajam ini awet juga, untuk dibacokkan ini masih aman ke ranting-ranting. Nah, ini bahannya juga dari Vanadis 8. Kekerasannya sama dengan ASP tadi, bisa di 64 Hz bahkan sampai 65 Hz. Tapi kalau untuk kegunaannya bukan spesialis untuk sembelih, itu pas sepuhannya kalau bisa jangan dimaksimalkan, karena kalau semakin maksimal itu dia semakin rentan gompal. Makanya fungsinya tadi beda-beda, baik itu dari pembentukan matanya maupun dari penyepuhannya. Jadi baik itu manual maupun full harden tadi, sepul pabrik. Sepul pabrik juga bisa kita minta diturunkan sedikit supaya dia lebih ulet tadi, tidak gampang patah. Karena bajanya sudah sangat keras, diturunkan sedikit masih aman, masih keras, masih awet sekali tajamnya, dan dia tidak gampang patah. Karena kalau dia sudah dimaksimalkan, apalagi di sini di ujungnya sudah mulai agak tipis, itu kalau dicongkelkan di ujung ini tipis, bahkan baja yang sangat keras itu gampang patah kalau dicongkelkan ke yang keras, yang sangat keras. Tapi kalau ke yang tidak terlalu keras ya tidak masalah, masih aman walaupun bajanya sangat keras. Makanya bus scrap itu di ujung ini masih agak tebal. Jadi bahan baja modern itu dia untuk ke kadang-kadang ditancapkan ke drum
itu masih aman walaupun dicongkelkan, karena bajanya keras dan dia masih tebal, sepuhannya juga tidak dimaksimalkan. Tapi kalau untuk sembelih memang lebih bagus maksimal, karena dia pengen keras sekali, semakin keras itu semakin awet tajamnya. Nah, fungsinya tidak untuk dibacokkan, nah untuk disayatkan. Jadi itu sekedar pengalaman kita sebagai pemakai, dan sudah lama sekali saya sebenarnya berkecimpung hobi di pisau dan golok ini, karena kita penasaran dari jenis-jenis bahan baja. Jadi intinya baja itu tergantung dari kegunaannya. Kalau kegunaannya untuk sembelih itu memang harus keras, jadi tidak perlu penasaran sebenarnya bagi yang baru. Tinggal yang baja ini pada umumnya yang tingkat level sedang itu, yang bawah itu bahan bajanya per. Nah, ini di luar yang baja-baja strip. Ya, baja-baja strip itu itu lebih besar kandungan besinya sebenarnya. Itu tidak masuk di kategori untuk penggunaan kerja. Nah, yang mulai masuk itu mulai dari bahan-bahan limbah baja per. Nah, baja per itu untuk golok-golok tebas itu masih lumayan mumpuni. Di atasnya sedikit itu rombongan baja-baja yang kelas menengah. Menengah itu di K10 yang kekerasannya di 60 ke bawah sedikit. Nah, 60 mulai dari 59 sampai 60 itu yang menengah. 61 itu hampir sama sebenarnya, baik itu K10, N695, SLT Tachi, XW42. Nah, itu sekedar beda-beda produksinya saja. Kalau untuk labelnya hampir mirip. Yang kelas atasnya baru yang masuk ke Grit, Panadis, ASP, Sleipner pun itu kalau saya sebagai pemakai itu sudah termasuk yang kelas atas. Itu bagus untuk, apalagi untuk kegiatan-kegiatan outdoor. Walaupun kekerasannya di 61, dia awet tajam dan sangat lentur, tidak gampang rompal. Nah, itu jadi tidak perlu lagi penasaran, tinggal level-levelnya itu hampir sama. Yang menengah tadi hampir sama, mau baja-bajanya apa. Yang kelas premium atasnya juga hampir sama, mirip-mirip, tinggal tergantung dari pengasahan, pembentukan mata bilanya, dan pembentukan goloknya. Mau bentuknya bagaimana, bevelnya bagaimana, ukurannya bagaimana, tinggal itu saja. Kalau masalah ibaratnya yang lain-lain, putus paku, sayar kertas, sayar plastik, nah itu tinggal trik-trik saja itu. Kalau yang putus paku otomatis kalau sudah matanya sudah agak tipis tidak bisa lagi, mau baja apapun sekeras apapun itu rompal. Kalau untuk putus paku, makanya pengetesan itu biasanya pas untuk habis sepuh. Setelah habis sepuh untuk mengetahui sepuhannya tadi pas atau tidak, karena matanya masih tebal. Jadi dibacokkan ke paku, itu putus dan matanya masih aman karena tebal, hampir mirip dengan mata kapak. Makanya kalau golok tadi yang sudah di finishing, sudah jadi siap pakai, posisinya putus paku, berarti otomatis mata golok itu pakai bevel. Nah, pakai bevel dan masih tebal. Kalau dia putus paku dan tidak chipping atau tidak rompal, maka di sininya pasti masih tebal. Apalagi semakin dibikin tebal, semakin tahan terhadap benturan. Tapi kelemahannya itu digunakan tidak nyaman. Jadi dalam artian karena di sini besar sekali tahanannya, kita membacokkan itu masuknya cuma sedikit. Memang awet, tapi untuk apa kita membuat setelan seperti itu? Karena kita menggunakan bahan tadi supaya nyaman. Kita memotong bambu tadi gampang, tajamnya luar biasa dan awet, tapi
Kalau dibikin tebal, berarti kan kita makanya juga tidak nyaman. Untuk apa yang bahan premium tadi? Karena untuk membacakan kita lambat dan kita capek. Memutuskan kayu saja lama. Yang bagus itu karena bahannya premium, jadi bentuk matanya tadi tetap dibuat agak ngontek saja, jadi lancar. Dia sekedar masih agak tebal sedikit tapi masih sangat tajam. Karena kita tidak mungkin baja-baja bagus tadi kita kapakkan ke batu, ke paku, pasti ke kayu segala macam tadi untuk peruntukannya. Jadi kita maunya pasti setelannya sangat tajam dan enak.